Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 kelas 10.146 BGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Kami akan menampilkan video hasil coaching antara coach dan coachee dengan alur kita. Saya Kominatifah sebagai coach dan rekan saya Suprati sebagai coaching. Kita simak video berikut ini. Bagaimana nih kabar Suprati hari ini? Sehat dan semangat kan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu Prati. Loh kok kurang bersemangat ya apa nih Bu Prati? Iya nih Bu Umi, saya butuh teman ngobrol. Makanya saya WA Bu. Oh gitu, oke yuk kita ngobrol bareng-bareng di kasih rekaman mungkin ya, biar suasananya sejuk dan riuh. Iya Bu, ngomong-ngomong Bu Prati ini mau apa yang Bu Prati obrolkan dengan saya siang ini? Ini Bu Umi, saya itu sedang bingung nih masalah materi teks prosedur pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya itu. Murid-murid tidak fokus dan antusias nih dalam pembelajaran. Lalu saat saya berikan penilaian formatif, murid rata-ratanya benar sekali Bu. Oh begitu ya Bu Prati, jadi saat ini Bu Prati merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka jelek begitu ya Bu? Iya Bu, saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham mendapatkan mengenai materi pelajaran yang saya berikan itu Bu, tentang teks prosedur itu. Oke, baik Bu Prati, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Prati ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini supaya murid di kelas saya bisa fokus dan antusias dalam materi teks prosedur sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Itu. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Iya Bu, supaya murid paham materi saya itu saat saya mengajar. Itu sebetulnya saat itu menggunakan PowerPoint dan menjelaskan tentang teks prosedur dan saya beri contoh-contohnya juga Bu, tapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Intinya dengan mereka itu Oh, begitu ya Bu Prati, menurut Bu Prati nih, anak-anak yang memahami fokus, yang antusias dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa Bu? bagaimana ya, menurut saya murid yang fokus dan antusias itulah yang memperhatikan pelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Begitu Bu Umi. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, yang antusias seperti itu, yang dijelaskan seperti Bu Prati tadi ya. Ya sih Bu, begitu idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu terus anak-anak yang tidak fokus, yang tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1 menurut Bu Prati nih, murid-murid di kelas Bu Prati itu berada di level berapa Bu? Kalau saya amati sih rata-rata mereka berada di level 5 Bu, karena memang ada yang fokus, antusias dan memahami materi teks prosedur, tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Ya kira-kira berada di level 5 itu sih Bu. Oke, baik. Menurut Bu Prati, murid-murid Bu Prati tadi berada di level 5 ya, untuk memahami bisa fokus, antusias, dan memahami materi.
Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Prapti? Um, Level 10 untuk murid saya mungkin bisa Bu, tapi fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu lah Bu, karena itu proses. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Bu Prapti, apa sih yang bisa Bu Prapti lakukan untuk membantu murid-murid Bu Prapti di kelas supaya berada di level itu dan dalam memahami materi, fokus dan antusiasnya? Nah itu dia yang membuat saya bingung mau apa gitu Bu Umi. Saya tapi ya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran dan seperti yang saya pelajari waktu di pendidikan kehidupan kemarin. Bagus itu Bu idenya. Kalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana kira-kira Bu Prapti? Di awal semester kemarin sih saya sudah melakukan asesmen diagnosis mungkin dan gaya belajarnya ya Bu, mengenai tentang mereka dengan saya itu menulis apa saja yang ada pada mereka gaya belajarnya begitu lah. Mungkin dengan melakukan pembelajaran melalui gaya belajar mereka tentang teknologi ini bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk Bu Umi. Nah, bagus sekali itu Bu Prapti. Lalu nih, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi Bu? Saya menyiapkan jadwal ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang satu kita di berbagai belajar kita, yang misalnya menyiapkan membuat makanan dan memastikan bagi yang mengikuti sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk yang auditori bisa siapkan lembar bacaan dan wawancara, itu tentang yang visual bisa menyiapkan video begitu Bu. Dan itu pertanyaannya nanti saya mengajarkan untuk murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, TikTok, atau teks, atau komik ini. Menarik sekali, luar biasa Bu Prapti ini. Menurut Bu Prapti, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini Bu? Ukuran keberhasilan murid-murid antusias dan memahami teks prosedur dengan baik. Juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi bisa membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Itu Bu. Rencananya sudah baik sekali Bu Prapti. Apakah menurut Bu Prapti ada kendala untuk menerapkan rencana yang sudah Bu Prapti susun tadi? Kendalanya mungkin saya ya perlu waktu nih Bu untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid saya dan teman itu untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Oke, baik Bu Prapti. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media tersebut? Itu 2-3 hari sih Bu Umi, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, itu. Kira-kira adakah seseorang yang mungkin bisa membantu untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan bisa untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi ya saat pelajaran? Saya bisa berkolaborasi dengan guru kelas 5 Bu, karena kan teks prosedur itu juga ada di pelajaran kelas 5, yaitu nanti saya berkolaborasi dengan Bu Rizky Amalia Bu ini untuk sumber wawancara pada yang belajar auditori. Baik, kira-kira kapan nih Bu Prapti mau menerapkannya di dalam kelas Bu Prapti? Ya, nanti 2-3 hari berarti nanti pas pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin, jadi Senin depan saya akan menerapkan. Oke, baik nih Bu Prapti. Nah, kita kan sudah ngobrol nih Bu. Apa yang Bu Prapti dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu,
untuk pelajaran bahasa Indonesia teks prosedur setelah saya muridnya tidak fokus, tidak ambisian, yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan pencerahan solusi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai gaya belajar dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Rizky Amalia terkait tujuan yang pertama tadi kita obrolkan di sini. Ya, bagus itu Bu Preti sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat, tetap semangat selalu untuk selalu belajar ya Bu Preti ya. Iya Bu, saya mau lagi nih. Terima kasih ya Bu Umi sudah mau mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Prati, kalau butuh support jangan lupa hubungi saya setelah melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa juga ceritakan ke saya ya Bu bagaimana keseruannya dalam pembelajaran Bu Prati. Ya Bu Umi ya, sehat ya. Sekali lagi terima kasih ini karena waktunya sudah habis masuk kelas kembali. Saya mau sekali lagi terima kasih Bu sudah membuat saya bersemangat. Baik Bu Prati, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Prati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 kelas 10146 dengan fasilitator Nuriati. Berikut adalah video tugas ruang kolaborasi 2.3 proses coaching bersama saya Suprapti sebagai coach dan rekan saya Umi Latifah sebagai coachnya. Assalamualaikum Bu Umi. Apa kabar nih? Masih sehat dan semangat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Prati dan sedikit kurang semangat nih. Bu Prati sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bu Umi ngomong-ngomong ada apa nih? Kok kurang bersemangat? Terima kasih sebelumnya Bu. Iya Bu, saya itu butuh teman ngobrol dan saya ajak sharing terkait dengan permasalahan keadaan murid-murid yang sedang saya hadapi di sekolah saya Bu. Makanya saya tadi WA Bu Prati untuk berbincang-bincang sebentar. Terima kasih Bu Umi. Nah, sekarang coba Bu Umi ceritakan saya Bu Umi menjadi sekarang. Begini Bu Prati, yang saya rasakan di zaman milenial ini ya Bu, zaman modern ini, saya merasa miris melihat anak yang terkontrol dan kemudian tindakannya itu cenderung tindakan negatif, berbeda dengan murid-murid zaman dulu pada saat saya SD. Jadi saat ini Bu Umi merasa murid zaman sekarang berbeda dengan zaman murid saat Bu Umi SD dulu ya. Kira-kira apa nih yang dirasakan tentang perbedaan murid-murid tersebut pada saat dulu dan sekarang? Kalau murid-murid zaman dahulu itu sangat menghormati guru, disiplin menjaga sopan santun, bertutur katanya, berperilaku dengan sangat dijaga. Sedangkan sekarang itu karakter mereka itu tidak seperti murid-murid zaman dulu. Sekarang sudah berkurang menghormati guru, bahkan orang tuanya. Kira-kira solusi apa yang bisa saya dapatkan ini Bu Prati agar perilaku mereka itu dapat berubah menjadi lebih baik? Saya juga merasa seperti itu ya, murid-murid yang dulu itu saat kita SD dan zaman sekarang ini sangat berbeda Bu. Tapi di sini berarti Bu Umi ingin membahas tentang perilaku anak-anak yang kurang berkarakter tadi ya Bu. Iya benar sekali Bu Prati. Oke Bu Umi, karena waktu kita pendek nih, lalu dalam hal ini apa nih yang ingin Bu Umi capai dalam obrolan kita terkait dengan pola perilaku murid tersebut? Sebenarnya saya itu ingin murid-murid saya memiliki perilaku yang baik, yang berakhlak mulia, kemudian tutur bahasanya juga baik, sopan santun, kemudian memiliki rasa yang saling menghormati antar sesama teman, antar
Bapak Ibu guru juga. Lalu saya juga ingin mereka itu saling menyayangi dengan temannya, dengan keluarganya, seperti itu Bu. Itu ya kalau idealnya murid yang memiliki perilaku positif atau berbudaya positif ya Bu. Lalu nih tindakan apa saja yang sudah Bu ini lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya itu sudah membuat sebuah keyakinan kelas Bu dengan murid-murid dan melakukan pembiasaan-pembiasaan budaya positif sebenarnya Bu di kelas. Bagus sekali Bu, karena Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya dengan murid-murid Ibu. Nah, menurut Bu Umi sendiri dari skala 1 sampai dengan 10, jika di angka 10 itu Bu Umi dapat mencapai kan seperti yang disampaikan. Nah, jika angka 0 berarti Bu Umi belum dapat mencapai tujuan. Sekarang perilaku yang dimiliki oleh kira-kira berada di angka berapa ya Bu? Kalau menurut saya itu masih di skala 6 Bu. Di angka 6 ya Bu. Angkanya 6 itu seperti apa sih Bu? Di angka 6 itu saya itu karena saya sudah mencoba mengontrol perilaku murid-murid, namun masih ada tindakan-tindakan yang saya rasa kurang sesuai dengan aturan dan belum sesuai dengan visi misi sekolah sehingga perlu adanya perbaikan lagi Bu. Begitu ya. Ya itu yang sudah ya dalam mengukur keberhasilan. Kalau anak-anak saat ini ada di skala 6, kemudian kira-kira Bu ini akan meningkatkan menjadi 4 berapa ya Bu? Kalau kita akan berhasil menjadikan perilaku anak-anak tersebut menjadi perilaku yang baik karakternya dan menjadi berperilaku positif. Kira-kira di angka berapa ya Bu? Menurut saya perilaku yang baik dan positif itu bagi murid-murid saya paling tidak di angka 8 Bu, berarti saya rasa itu sudah cukup bagus Bu. Berarti akan meningkatkan dari 6 sampai angka 8 ya Bu. Iya benar sekali Bu, syukur-syukur kalau bisa 9 lah Bu. Bagus, pasti bisa Bu. Saya sangat yakin sekali dengan kemampuan Bu Umi. Lalu angka 8 atau 9-nya itu yang seperti apa sih Bu? Seperti anak-anak sudah menunjukkan perilaku yang positif, yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan menguatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan murid-murid seperti itu Bu. Sekali Bu, kira-kira ada hambatan apa yang Bu Umi alami dalam usaha Bu Umi untuk mewujudkan perilaku positif anak tersebut? Karena hambatan itu pasti ada ya Bu, seperti dengan penggunaan gadget anak-anak itu yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar Bu. Ya. Jadi maksudnya Bu Umi begitu ya. Jadi karena sekarang ini sudah semuanya gadget, anak-anak itu bebas menggunakannya, padahal jika siswa itu tidak bisa mengontrol dirinya dalam menggunakan gadget, itu malah menjadi hambatan ya Bu Umi. Iya benar sekali Bu. Ya. Jadi menurut Bu Umi yang termasuk hambatan itu disebabkan oleh faktor lingkungan dan lingkungan ya Bu. Kalau menurut Bu Umi cara atau solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan itu bagaimana? Yang pertama pastinya saya akan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua sebagai solusi untuk mengatasi hambatan dan pengawasan juga yang diarahkan oleh orang tua terhadap aktivitas anak di lingkungan keluarga dan penggunaan teknologinya Bu. Menarik sekali Bu, cara Ibu dalam mengatasi hambatan tersebut. Lalu rencana apa sih yang akan Bu Umi lakukan untuk mengurangi disipliner atau perilaku negatif yang dilakukan oleh murid-murid Ibu agar mereka bisa memiliki karakter yang positif yang sesuai dengan apa yang Bu Umi harapkan? Saya itu akan menguatkan lagi keyakinan kelas, mengingatkan dan patuhi keyakinan kelas bersama-sama murid, mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Yang kedua akan
melakukan pembiasaan budaya positif, ada 5S, bersalaman dengan sesama teman dan Bapak Ibu guru, membiasakan Asmaul Husna, mendorong kegiatan tertib di halaman sekolah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan juga yang ketiga akan memberikan contoh positif sebagai guru, seperti menjadi teladan positif untuk murid-murid, berperilaku positif, dan yang terakhir dengan cara kolaborasi dengan orang tua, yaitu berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi dalam hal mengontrol dan mendampingi anak-anak itu untuk pembentukan budaya positifnya, Bu. Nah, betul sekali Bu. Nah, dari rencana aku yang akan dilakukan lagi untuk mengukur keberhasilan apa komitmen dari Bu. Saya berkomitmen akan selalu menerapkan keyakinan kelas, menerapkan budaya positif, yaitu melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif, selalu berkolaborasi dengan orang tua dan juga seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk selalu memberikan teladan, mengawasi dan membimbing anak-anak sehingga terbentuk sebuah karakter yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti masih dalam pelaksanaannya Bu ini kira-kira ada siapa yang akan membantu dalam menjalankan tugas tadi? Tentunya saya perlu bantuan dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, dan juga karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Kita juga membutuhkan niatan yang baik dari anak-anak itu sendiri, serta kerjasama dari orang tua yang merupakan contoh pokok dari yang bisa ditiru oleh anak-anaknya, Bu. Alhamdulillah ya Bu, ini sudah sepertinya sudah akan mendapatkan beberapa yang akan dilakukan nanti. Sudah ada rencana nanti yang akan dilakukan. Nah, apa nih yang Bu Umi dapatkan dari obrolan percakapan kita tadi? Alhamdulillah, Bu, terima kasih sebelumnya kepada Bu Prapti yang sudah meluangkan waktunya, sudah membantu saya menceritakan pikiran saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Prapti yang sudah mau membersamai saya mencerahkan pemikiran saya terkait permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya, Bu, ini sama-sama saya juga merasa senang. Ibu sudah menemukan solusinya ya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan yang Ibu ini harapkan. Iya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Prapti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.